Jemaat, pernah kok tidak waktu saudara telepon tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi? Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan asal dari Bunaken. Jadi doa itu relasi, bukan kata-kata. Jemaat, menurut jemaat pendeta kenal DP istri atau tidak? Ada hubungan dengan DP istri tidak? Karena itu kalau pendeta mau minta teh di DP istri, dia cara minta begini, Mama, bikin teh saya, gelas kecil dulu saya, jangan terlalu banyak gula, pendeta takut saking gula. Kan cara minta begitu. Nggak mungkin kita mau minta teh di istri kita, Mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut saking gula, pasti habis ibu tanya, Papa ada sehat? Hubungan lebih penting dari kata-kata. 1, 2, 3. Hubungan lebih penting dari kata-kata. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Hubungan lebih penting dari kata-kata. Ketiga. Pertama tadi apa? Jangan munafik. Jangan seperti orang Munafik. Kedua apa? Ketiga. Kalau engkau mau berdoa, taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan tahu. 1, 2, 3. Lebih kuat. 1, 2, 3. Tuhan tahu. Lebih kuat. Tuhan tahu. Jemaat, Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Nah, kenapa kamu berdoa sama ke Tuhan dan tahu? Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Banyak orang pikir dia doa habis baru Tuhan mulai kerja. Tuhan bekerja bahkan sebelum kamu berdoa. Jadi doa adalah keputusan untuk masuk apa yang sudah Tuhan kerjakan jauh-jauh hari sebelum Anda berdoa. Supaya kita berdoa ikut Tuhan pun mau, bukan berdoa cari kita pun mau. Betul? Jemaat? Pernah dengar kok tidak orang bilang kita doa sampai berhenti. Karena kita lagi berdoa untuk mencari apa yang orang mau, bukan apa yang Tuhan mau. Jemaat, berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau. 1, 2, 3. Berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa? Bukan apa ya? Kenapa lihat saya? Setelah sudah tahu 3 hal ini, satu apa tadi? Kedua. Ketiga. Tuhan mau. Pendeta, kalau Tuhan so tahu kenapa kita mesti berdoa? Dengar ini, jemaat. Orang tua, di sini tidak ada orang tua. Ini SD semua. Orang tua. Kalau orang ada anak, orang tahu dia pembawa, tapi kadang-kadang dia bilang, bukan karena Tuhan tidak tahu. Amin. Setahu itu 3 sekarang Tuhan ajar berdoa. 4 kalimat pertama ucap sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga. Omong jelas sedikit. 1, 2, 3. Bapa kami di surga. Datanglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jelas. 4 kalimat pertama itu adalah credo. Sama-sama 1, 2, 3. Credo itu pengakuan iman. Apa itu? Jadi pengajar berdoa pertama dimulai dari pengakuan iman.
Saudara, berdoa itu bukan spekulasi, bukan coba-coba, bukan coba kita berdoa. Doa itu sebuah keyakinan iman. Sehingga orang kalau tidak berdoa mulai dari iman, dia pasti akan berhenti berdoa. Keyakinan seperti apa? Kita percaya, yang kita yakini dalam iman itu satu, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menghadirkan saya secara ajaib di dunia, Tuhan yang menebus saya, menyiapkan surga bagi saya, Yesus Kristus adalah juru selamat, Roh Kudus itu mengubahkan hidup tiap-tiap hari. Dalam keyakinan iman seperti itu kita yakin rencana Tuhan lebih baik dari apa yang kita rencanakan, dan karena itu kita berdoa dalam iman. Amin. Bukan berdoa dalam kata-kata. Iman. Hafal. Iman ialah omong. Ulang. Iman ialah dasar. Dari segala sesuatu. Yang kita harapkan. Dan bukti. Dari segala sesuatu. Yang tidak kita lihat. Mari kita bahas. Dasar. 1, 2, 3. Dasar itu fondasi. Dasar itu apa? Fondasi. Pernah lihat fondasi? Di mana? Rumah mana? Rumah mana? Orang ke rumah. Fondasi. Teori tentang fondasi itu gampang. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Fondasi dari apa? Dasar dari apa? Dasar dari harapan. Harapan itu apa? Cita-cita, idealisme masa depan, visi. Jemaat. Jemaat mau jadi gubernur Sulawesi Utara, silahkan. Jemaat mau jadi manusia terkaya di Indonesia, silahkan. Yang ibu-ibu, nona-nona mau jadi wanita tercantik Dunia. Indonesia. Silahkan. Yang menjadi soal adalah saudara bangun itu hal di atas fondasi apa? Karena orang tidak beriman pun kepingin jadi gubernur. Orang tidak beriman pun kepingin menjadi orang terkaya toh. Orang tidak beriman pun kepingin menjadi wanita tercantik dasar. Kedua, bukti. Bukti dari apa? Yang lihat atau tidak lihat? Lihat atau tidak lihat? Lihat atau tidak lihat? Lihat. Bagaimana menjelaskan? Dengar. Arsitek. Tahu arsitek? Tahu. Di sini ada arsitek. Ada. Dia bernama siapa? Sodong. Ada. Ada di sini dia. Ada. Ada atau tidak? Ada. Jemaat. Arsitek waktu dia mau gambar ini bangunan, dia taruh duluan di DP otak. Kamar ada berapa lantai, tangga di mana, pintu di mana, jendela di mana. Dapat lihat atau tidak? Ada dapat lihat atau tidak? Ada. Dia taruh dia. Tidak dapat lihat kan? Dari yang tidak dapat lihat dia gambar di satu kertas kecil. Mulai dapat lihat? Dari satu kertas itu orang mulai bangun ini. Waktu sudah jadi begini, ada yang foto-foto enggak? Ada. Dia gaya bagaimana? Gak tahu foto-foto lah. Kan ada yang gaya begini kan? Ada begini kan? Ada begini. Pertanyaannya, yang foto-foto di ini bangunan, dia tahu titik-titik terkuat dari ini bangunan? Dia tahu? Kekuatan dari ini bangunan dia tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Makanya kalau berdoa dimulai dari iman. Karena Tuhan yang gambar kita, Tuhan yang jadikan kita, Dia tahu kita punya kekuatan ada di mana. Amin. Amin.
Kalimatnya menarik. Satu, Bapa kami yang Di sorga. jemaah. Ini sebutan yang hebat. Karena dulu orang Yahudi soalnya nyanda bisa sebut nama itu. YHWH tidak bisa disebutkan. Apalagi menyebut dengan sembarangan. Jadi Tuhan itu semacam terlalu jauh di sana. Sekarang Yesus balik, panggil dia Bapa. Panggil dia apa? Bapa. Karena dia yang jauh sekarang datang di dalam Kristus. Sebut dia apa? Apa? Ya Abba. Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat, dia panggil Bapa, suruh kita panggil Tuhan itu Bapa karena rela. Penebusannya itu membuat kita punya relasi baik. Panggil dia Bapa. Bukan saja itu, memang dia Bapa yang baik, Bapa yang jadi contoh. Amin. Ada orang kita panggil Bapa mah tidak bisa jadi contoh. Betul? Di sini ada bapak-bapak tapi tidak bisa jadi contoh. Ada bapak-bapak tukang tipu. Ada di sini. Siapa pe bapak? Kita panggil dia Bapak, tapi dia tidak bisa jadi contoh, betul? Dia bukan minum cap tikus. Ada. Itu Bapak ada di sini. Tunjuk. Kita panggil dia Bapak, tapi itu Bapak tukang maki. Ada di sini? Ada. Bapak kok mama? Bapak. Mama kok bapak? Bapak. Ada mama-mama tukang maki? Ada. Dia badan besar atau kurus? Bapak kami yang di sorga, dia sebut itu tempat. Tuhan yang kita sebut Bapa itu bersemayam di sorga. Amin kong. Supaya kita ada orang dalam di mana. Jadi masuk surga gampang kok susah. Karena ada orang dalam di atas. Kedua, dikudus namamu. Jemaat, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Amin. Saya mau tanya, yang kudus bisa bersatu dengan tidak kudus? Tidak. Yang gelap bisa bersatu dengan terang? Tidak. Karena itu siapa yang mau berdoa kepada Tuhan yang kudus mesti jaga kekudusan. Mesti apa? Amin. Mesti apa? Mesti jaga kekudusan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Ada orang jemaah. Ada orang yang kata-kata doanya bagus sekali tapi dia tidak bisa jaga kekudusan hidup. Betul. Betul itu. Betul. Betul. Di sini ada majelis atau jemaah? Semua. Jemaah. Hei, dengar. Yang terang tidak dapat bersatu dengan tanggalkanlah
kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah. Kalau orang diterang, bisa lihat orang digalak? Tidak. Orang digalak, bisa lihat orang diterang? Tidak. Lalu kenapa kadang orang diterang suka kembali pigalap? Ada. Karena orang diterang dia mau kembali pigalap, karena dia suka begini, dia suka begini. Apa itu? Apa begini apa? Bahoba. Apa? Bahoba. Apa? Bahoba. Di sini ada biasa begitu. Ada. Ada di sini dia. Ada. Yang suka begini ada. Ada. Yang begini habis dia bilang ada, ada. Aduh. Anak muda. Anak muda. Terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin? Yakin. Terang oke? Yes. Yes. Amin. Amin. Terang yes. Yes. Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Di sini ada anak muda pacaran di gelap-gelap. Ada. Banyak kok sedikit. Ada. Itu anak dong ada di sini. Ada. Tunjuk dong. Jadi Tuhan yang kita sembah itu kudus. Kata-kata doa bagus, maka kalau tidak bisa jaga kudus, mau bagaimana? Apa itu? Apa itu? RW. Kalimat ketiga dan keempat, 1, 2, 3. Kalimat ketiga dan keempat, 1, 2, 3. Datanglah, jadilah di mana? Di bumi. Seperti di mana? Jemaat, tolong jujur. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Yakin. Amin. Amin. Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Betul? Betul? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Yang mau pergi di surga sekarang boleh angkat tangan. Coba kita lihat. Mana yang mau pergi di surga? Aduh, kasihan saya. Oke, baik. Jemaah. Biasanya orang tanya, yang mau pergi sekarang, banyak yang tidak mau. Bilang apa? Belum waktu Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Oke. Karena belum waktu Tuhan, mak pendeta, orang belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan surga harus sudah terjadi di mana kita tinggal di dunia. Amin. Bicara kerajaan itu bicara pemerintahan. Pemerintahan surgawi berlaku di rumah, di tempat kerja, di gereja. Pendeta pakai contoh. Tanda-tanda kerajaan surga tidak ada di rumah-rumah di mana suami biasa pukul istri. Di sini ada suami biasa pukul istri. Aduh, tidak ada tanda kerajaan surga di rumah. Pendeta balik ke pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari DP suami angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang karena pukul. Tanda-tanda kerajaan surga tidak ada pada rumah-rumah di mana istri tukang tipu. Di sini ada biasa tipu. Ada di sini. Dia duduk di muka atau di tengah? Anak muda, tanda kerajaan surga tidak ada di anak-anak muda yang
Apa mabuk juga? Jemaah. Tuhan kita pintar atau bodoh? Pintar. Yakin? Yakin. Yakin saja atau yakin sekali? Yakin sekali. Berarti Tuhan kita pintar, amin? Amin. Nah kenapa DP anak-anak bodoh semua? Kenapa? 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 Oh, pemalas kalau pakai bahasa Bunaken bilang Yus. Malas. oke. Tanda-tanda kerajaan sorga kita belum pergi, tapi kerajaan sorga yang penuh kasih, keadilan, keberpihakan, sukacita mesti ada di rumah, di tempat kerja, di gereja. Bukan tiap hari bakalai. Di sini ada tukang bakalai. Ada di sini. Ada. Biasa dia bakalai dengan bakalai dengan apa? Firman. Firman. Dari tetangga. Yo. Di sini biasa bakalai dan tetangga ada. Ada. Biasa bakalai soal apa? Otak. Tanah. Ini ada kerajaan surga, tidak ada yang begitu. Oke, baik. Jemaat. Tuhan ajar berdoa. Yang pertama dimulai dari apa tadi? 4 kalimat pertama itu apa? Bapa kami yang di surga. Apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang pertama, yang 4 kalimat tadi pendeta bilang apa? Dia nama apa? Apa? Aduh. 4 kalimat pertama itu artinya apa? Pengakuan. Jangan sampai sebentar pulang ketemu orang bilang lu rugi nggak datang di pendeta yang di khotbah. Kok iya? Bagaimana? Bagus sekali. Kok iya? Dia bilang apa? Nggak tahu. 4 kalimat pertama tadi disebut apa? Atau apa? Pengakuan iman. Setelah pengakuan iman, sekarang meminta. Sekarang apa? Meminta. Mari kita lihat permintaan yang pertama. 1, 2, 3. Berikanlah Kami. pada kapan? Kami. Apa? Makanan. Yang berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang Secukupnya. jemaat. Setelah pengakuan iman, yang pertama Tuhan ajar kita minta adalah permintaan untuk hari ini, bukan kemarin, bukan juga bukan besok, bukan, tetapi pada Hari ini. Ada orang yang dia sibuk dan besok, sibuk dan kemarin, lupa kalau dia hidup hari ini. Makanya dia kurang realistis. Jemaat. Ada ibu-ibu yang bilang, pendeta, nanti kalau kita nggak ada lagi bagi ibu masih ada. Jangan pikir dulu yang ibu nanti, karena ibu masih nanti baru ibu tidak, tapi sekarang masih ada toh. Makanya pikir yang hari ini, bukan besok, bukan. Ada ikan segar-segar bukan makan dia hanya pikir besok makan apa gitu. Baik kalau lolos ini Ya. jelas. Ya. Betul. Jemaah. Permintaan hari
ini untuk apa? Makanan. Makanan penting kok tidak? Penting. Penting kok tidak? Penting. Penting kok tidak? Karena itu permintaan hari ini permintaan atas kebutuhan, bukan keinginan. Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan, bukan keinginan. Amin. Ini anak muda dan tidak tahu terima kasih. So ada HP 1 mau minta HP 3 ini. Kalau doanya bilang begini, jemaat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa yang begini ini dimulai pada awal hari, pertengahan hari, atau akhir hari? Awal, tengah, atau akhir? Awal, tengah, atau akhir? Memang awal. Sebab kalau dia mulai di tengah, dari awal sampai tengah dia makan apa? Makanya ini pada awal. Pertanyaannya, kalau doa begini dimulai pada awal hari jam berapa? Dari jam 6. Awal hari jam berapa? Subuh. Jam berapa? Jam berapa? 1 ke 2? 5 ke 6? Jam berapa? Jam berapa? Subuh. Awal hari dimulai jam 5. jam 1. Oh iya, jam 1. Jam 1 malam. Jemaat. Orang Yahudi bicara hitung hari bukan macam orang di Intapan apa? Orang Yahudi hitung hari itu hari dimulai pada waktu matahari terbenam. Jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Dengan kalau merayakan Sabat dimulai dari sore yang hari Jumat sore, Sabtu sore, hari dihitung pada waktu matahari. Dengar sekarang pendeta mau bilang, dengar. Kalau kita rumuskan dia lebih sederhana, dia mau bilang begini, Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena habis ini kita mau tidur. Karena sudah matahari terbenam. Kenapa begitu? Dengan penjelasannya. Dengar. Kita yang tanam, kita yang siram. Siapa beri pertumbuhan? Siapa memberi pertumbuhan? Sekarang tolong buka Mazmur 127 ayat 2. Cepat. Sudah Pak? Kita promosikan. Sudah Pak? Sudah? Oke, kita mulai. Sia-sialah kamu yang bangun pagi-pagi dan sampai sebab dan makan roti yang sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, dorang makan gratis, dorang pungut itu roti waktu bangun tidur. Tuhan mengerjakannya pada waktu dorang tidur, supaya setiap orang yang dapat berkat tahu bahwa berkat-berkat itu Tuhan yang kasih. Berikan waktu kita dalam keadaan orang yang tidak pernah mengakui berkat yang Tuhan kasih, dia lupa gaji
jangan dia pikir dia mau mencari terus. Betul. Nanti dia tidak mau gereja, dia mau melaut saja, antar bule saja, karena dia pikir itu baru dapat doi. Di sini ada. Siapa pesuami? Tuhan memberikannya pada waktu tidur. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang tidur. Tidur bahasa Indonesia bilang tidur. Bahasa Inggris bilang bahasa gunakan bilang bobo. Jemaah dengan pendeta ini. Ada yang punya kios, ada yang 24 jam. Tolong tidur, tolong tidur. 1, 2, 3. Tolong tidur. 1, 2, 3. Tolong tidur. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Tolong tidur. Dia sudah tidur. Pendeta kenapa ngomong sampai sini? Dengar, jemaah. Jemaah. Dengar. Tidur siang mau lama karena mana? Beda waktu kita tidur malam. Siang tidur makin lama, badan makin lemas. Malam tidur makin lama, badan makin kuat. Karena Tuhan suatu sel-sel tertentu yang tidak berguna dilepaskan pada waktu orang tidur. Amin. Amin. Jadi dengan ini selanjutnya dengan penjelasan. Kejadian pasal 4 kasih tahu itu tentang Kain dan penjelasan dia begini. Kain. Kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa ada di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu, dia bunuh DP adik nama. Dengar dia punya hukuman. Tuhan bilang begini, Kain, karena engkau bunuh engkau adik, tanah yang engkau usahakan ini tidak akan memberi hasil yang baik. Dengar dia punya kesimpulan. Pendeta yang dikasih kesimpulan. Ternyata muka muram, hati panas, berkat jauh. 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Lebih kuat 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaah, salah satu hal yang bikin kita muka muram adalah karena tidak tidur malam. Betul? Coba ibu-ibu jangan tidur malam terus buka kios, ada orang datang tanya, "Cik, ada supirnya?" Nggak ada. Besok tutup itu kios. Kenapa anda beri di situ? Oh, muka muram, hati panas, berkat jauh. Lebih kuat 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Di sini ada tiap hari muka muram. Yang suka makan ikan woku tetap muka muram ada. Yang sudah padoi ada antar orang berjalan di mana-mana, ada padoi memuka muram terus ada. Yang ketemu pendeta hanya kata ibu pendeta hidup terlalu lu mati sudah kamu. Muka muram, hati panas, makanya senyum sedih. Di sini ada yang biasa muka muram. Ada. Bapak-bapak atau ibu-ibu. Ibu-ibu di sini suka ketawa-ketawa kamu. Berkat semuanya di sini. Oke.
berikanlah kepada kami secukupnya. Berikan kepada kami apa? Secukupnya. Dengar, jemaah. Ini macam orang pinjam doi di bank atau di koperasi. Di sini kenal petugas koperasi. Dia biasa datang. Ada. Harian atau mingguan? Bulan. Jemaah. Soalnya kalau pinjam doi di bank kan ada survei kan? Ya, ada. Koperasi ada survei. Ada. Kan dia datang dia survei itu cek diadakan. Oh ini boleh yang 10 juta, ini 20, ini 10, ini tidak usah. Karena orang ini pada waktu baru mau pinjam tiap hari di bank. Pada waktu pengen balian tiap hari orang bank yang pintar orang berumah. Maka kita bertukar begitu. Ada di sini. Ada. Yang semangat pinjam tapi lemah dalam pengen balian. Ada. Karena dia tidak secukupnya. Makanya Tuhan ajar secukupnya. Supaya pas-pas. Ini dia pinjam di semua koperasi. Nah, 5-6 petugas koperasi datang dan terakhir dia bangun lari kan? Karena tidak yang secukupnya. Orang yang bisa minta secukupnya yang tahu bersyukur. Ya. Orang tidak tahu bersyukur itu selalu tidak puas. Jalan kaki dia berdoa. Tuhan, tolong kasih kita sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2 bulan, 3 bulan dia berdoa, Tuhan. Naik sepeda memang enak tapi ada tanjakan. Di sini tanjakan di mana? Ada. Woi, tanjakan itu kita paham macam mau pijat Tuhan. Jadi kau punya mau? Kalau boleh kasih motor satu Tuhan. Tuhan kasih motor satu biar 5-6 bulan dia berdoa. Tuhan, naik motor memang enak tapi kita punya istri berat dalam 80. Anak 3 setiap kali motor berbunyi empat mau naik motor Tuhan. Motor mau masalah baru kita ke rumah. Jadi kita mau apa? Kalau boleh kasih motor satu, Tuhan kasih motor satu. Naik 1 tahun dia berdoa, Tuhan, naik motor memang enak, tapi anak nona yang pertama sekali di Manado tua. Masa mau di Manado tua pakai otot Tuhan. Jadi mau pulang? Kalau boleh? Lepa-lepa. Kalau boleh? Boleh kapal kan? Naik kapal 1 kali di Manado tua, lihat anak mantu, lihat cucu, lihat anak pulang kepada Tuhan. Naik kapal memang sampai sana, tapi pada waktu gelombang jadi engkau punya mau apa lagi? Apa lagi? Makanya secukupnya. Ya, tuh. Tiap hari makan ikan segar tapi tidak pernah bersyukur. Betul atau tidak? Saya bilang kita di daerah begini itu ikan nggak mati, itu ikan hanya semaput. Orang di kota ini ada makan itu ikan mungkin semati 7-8 kali. Itu pertama, permintaan berkat untuk hari. Permintaan kedua, sama-sama 1, 2, 3. Ampunilah kami akan kesalahan sama seperti orang yang bersalah. Setelah minta kebutuhan hari ini, Tuhan ajar mohon ampun untuk kesalahan kemarin.
Sama-sama 1, 2, 3. Mohon untuk kesalahan kemarin. Tuhan, dari pagi orang bangun tidur sampai mau tidur kembali, orang ada marah sapa, ada jengkel sapa, ada hati sakit dan sapa, ada pahit dan sapa. Tuhan ampuni karena orang mau tidur. Bulan. Mulai bangun pagi ada benci tetangga, ada marah suami, ada marah anak, ada marah istri, ada marah caleg, ada marah polisi, ada marah camat. Tuhan ampuni karena orang mau. Nggak boleh tidur kalau ada masalah. Jemaat, tidak boleh tidur kalau ada masalah. 1, 2, 3. Tidak boleh tidur kalau ada masalah. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Tidak boleh tidur kalau ada masalah. Dengar, jemaat. Ibu-ibu orang Yahudi dulu kalau mau kasih tidur anak, dorang suka puku-puku di sini baru bilang begini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah ini betul. Ini orang ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini doa. Ini ucapan yang disempurnakan Yesus waktu dia disalib. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita tidur tidak bangun lagi pada waktu matahari terbit, tapi persoalan sudah selesai. Jemaah, dengar saya bilang, dengar. Ini anak muda jangan renungkan ya. Anak muda tidak usah renungkan. Kamu anggap saya tidak dengar yang anak muda. Tidak boleh dengar. Malam waktu tidur, yang suami akan menyentuh istrinya, yang istri, suaminya tidak usah tengok. Dengar. Malam waktu tidur, yang suami akan menyentuh istrinya, istri akan menyentuh suaminya dalam hubungan yang Tuhan berkati. Bagaimana saudara bisa menikmati hubungan suami istri padahal tadi siang saudara baru tampar dia, tadi siang saudara baru tipu dia, tadi siang saudara baru maki dia. Bagaimana bisa menikmati hubungan suami istri? Coba kasih saya. Tanpa pengampunan tidak bisa dinikmati itu kehidupan. Makanya kalau mau tidur kasih tahu, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang. Di sini suami istri tidak pernah bakal lain. Ada. Di sini orang tua dan tetangga tidak pernah bakal lain. Ada. Dengan mertua. Ada. Dengan ipar-ipar. Ada. Kakak adik. Ada. Lalu tidur tanpa pengampunan. Jemaah, ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu pakai bahasa yang sederhana bilang begini, Tuhan ampuni Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Pak Camat. Jadi kalau Yandi mengampuni Pak Camat 2 kali, Yandi mendapat hak untuk Tuhan ampuni berapa kali?
Kalau Yandi tidak mengampuni Pak Camat, Yandi harus bilang begini, Tuhan tolong jangan ampuni Yandi karena Yandi belum mengampuni. Jelas yang saya maksudkan? Karena kita semua butuh pengampunan. Bagaimana kita butuh pengampunan tapi tidak mau mengampuni orang? Amin. Saya akan menjelaskan dua. Pertama, mengampuni bukan melupakan masalah. Mengampuni bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa dilupakan. Mengampuni itu membebaskan diri, menyambut DP orang, menyambut DP masalah sambil siap besok dia bikin masalah baru. Dan kita harus mengampuni lagi. Berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Bukan 490 yang dimaksud. Kata 7, angka 7 dalam Alkitab berarti sempurna. Mengampunilah terus menerus kalau tiap hari orang ketemu orang. Di rumah yang istri satu teman. Di rumah yang istri satu, suami satu, anak 3, satu orang bisa babakal lagi. Apalagi keluar PRT, pi kolom, pi gereja, pi di laut. Siapa yang tiap hari mau kasih buah orang hati? Pasti sakit hati, pasti. Amin kok. Tuhan ampuni, bersihkan. Ini ada orang yang kita tidak suka, ada yang kita tidak suka, Ada. Dia ada dulu di sini, Ada. coba lihat dia. Kenapa lagi kita? Ampunilah Tuhan. Orang yang kita tidak suka dia hati senang. Ampunikan. Kesalahan. Ampunikan. Kedua, penjelasannya begini. Tuhan, pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Sama-sama 1, 2, 3. Pengampunan satu paket dengan. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia suka omong begini. Dia bilang, pendeta, untuk marah kita tidak marah, untuk marah kita tidak marah. Dia mau datang silahkan. Tapi yang kita mau pergi dia maaf. Pernah dengar itu kalimat? Pernah. Atau sendiri omong? Mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Ini yang biasa Pak Camat, Pak Polisi urus itu, yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Biasa anak kecil ini kalau dorang dua main kalereng, bakal lain, daulan pe bapak satu, damai. Camat berdiri, polisi damai. Dorang kan terpaksa damai, jabatan. Damai tapi tidak mengampuni. Pas habis keluar kita bilang, sobat damai. Damai apa ya? Betul. Itu orang aja di sini. Ada. Dia pakai baju warna biru. Oke, jemaah. Permintaan pertama apa? Redo. Permintaan pertama apa? Pada permintaan kedua apa? Pengampunan hari. Permintaan yang ketiga, permintaan yang ketiga, sama-sama 1, 2, 3. Permintaan yang ketiga 1, 2, 3. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaah,
mohon penyertaan Tuhan untuk hari esok. 1, 2, 3. Mohon penyertaan Tuhan untuk hari esok. Tuhan, tolong jangan masukkan kami dalam pencobaan. Jaga kami berdiri supaya jangan masuk dalam pencobaan. Karena pencobaan itu banyak. Dengar, jemaat. Dosa tidak terjadi serta-merta. Dosa itu dibuahi dalam pikiran dan perasaan. Dia butuh pemicu. Dan dosa seringkali dibuahi pada waktu kita mau tidur. Yang malam-malam kalau bisa tidur kok dia begitu. Dia begitu terus dia. Saya ada ide. Dosa itu dibuahi di pikiran dan perasaan. Amin. Amin. Jemaat. 30 menit baru bisa tidur bikin apa? 30 menit kalau bisa tidur bikin apa? Berdoa. Berdoa. Anak muda. Di sini sudah nenek-nenek semua. Anak muda. Siapa punya HP yang pola rumit? Yang mesti pakai sidik jari lah, pakai kontak mata lah, ada. Rahasia negara apa yang harus yang malam-malam kalau bisa tidur kau buka-buka itu ada? Ada. Isi apa? Isi apa? Kamu polisi jadi harus pakai sidik jari. Tuhan tolong. Kami mau tidur Tuhan. Tuhan tolong kami ini, karena kita ini bendahara kolong. Tolong supaya kami jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan tolong karena kita ini bendahara panitia. Ada duit banyak di kita petas. Minta Tuhan tolong toh. Tuhan tolong karena orang bendahara kecamatan. Kira itu bukan godaan. Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan karena nona-nona bule yang datang gagah-gagah sambung. Tahu yang saya maksudkan? Ini godaan terlalu banyak. Apalagi kalau orang pakai celana apa? Celana apa? Umpan. Kadang-kadang kita sebut itu celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya, itu mungkin dia pakai di PAD dulu. Atau mungkin itu waktu dia SD dulu. Atau mungkin dia orang susah dari dia hanya bisa jemaat. Ini tengah malam Tuhan tolong supaya orang jangan rabas sembarang. Di sini ada yang biasa rabas sembarang. Ada. Jangan bawa kami ke rabas. Itu tuh minta penyertaan Tuhan di situ. Ada orang suka rabas. Jangan bawa ke situ. Tangkap yang saya maksud. Minta Tuhan tolong, karena kita cerewet nanti omong sembah. Di sini ada tukang ngomong sembarang. Ada. Dia ada duduk di muka. Ada. Pas di depan pendeta. Orang itu. Jaga supaya jangan minta Tuhan yang jaga. Jemaat,
Ada yang pernah pergi Manado naik motor? Ada. Sampai lampu merah di Manado ada. Pas sampai itu kita sampai lampu merah hanya 1 menit. Pas kita sampai begini, pas lampu merah kita berhenti. Pas berhenti, lihat di papan reklame ada mobil oto hitam satu, nona satu pakai baju merah. Kita lihat itu nona ada lihat kita, bukan lihat orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat itu nona turun dari papan reklame jalan ke kita, bukan ke orang lain. Beberapa detik kemudian kita dengar itu nona ada panggil kita penama. Beberapa detik kemudian kita rasa itu nona mulai pegang kita penama. Beberapa detik kemudian orang bilang, "Hei, jangan sudah!" Satu menit di lampu merah saja pikiran kita ada lari kemana-mana. Apalagi ada 30 menit belum bisa tidur. Berdoalah, Tuhan tolong jangan bawa kami ke dalam. Karena baru 1 menit saja pikiran sudah ke orang pikiran kemana-mana tuh kadang-kadang orang lain yang beli motor dia yang nyanda tidur di rumah. Dia dah sapu. Itu tak ada motor. Iya. Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku gara-gara. Tolong jangan bawa kami ke dalam. Kadang dia nyata ada duit, tapi kalau tetangga bikin pesta, dia juga paksa diri mau bikin. Di sini juga gitu. Jangan bawa kami ke dalam. Ya. Iya toh? Iya. Jadi menjaga.